dari kawasan representatif Jalan Panorama nomor 3. 96,9 FM, Radio Peduli, Peduli Pare-Pare. Saluran tepat informasi cerdas dan sehat. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Baik para pendengar, balik lagi di 96.9 bareng Aldi di program AKP. Apa kabar Pare-Pare? Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini tamu kita sudah ada di studio nih ya tentunya. Dengan hari ini kita akan mengadakan talk show ya, Kejaksaan Negeri Pare-Pare dengan judul Jaksa Menyapa dan dengan tema peran kejaksaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungli. Telah hadir di studio kita ada Bapak Yudi Trisnamijaya SHMH dan juga bersama stafnya ada Bapak Muhammad Nur Fajri Arsam SH dan juga Bapak Andi Rizal tentunya. Sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak. Ya. Apa kabarnya Pak? Assalamualaikum. Apa kabar nih Pak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik Mas ya. Aldi, ya. Saya selalu ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Kalau Kak Fajri dan Kak Rizalnya sendiri? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik para pendengar, untuk pendengar Radio Peduli Pare-Pare yang ingin bertanya nanti silakan bergabung di 0811 459 969. Dan Ali bahas sedikit nih mengenai tentang perjaksaan. Ini Kak. Belum Kak, masih ada kali. Jadi para pendengar nih, Kejaksaan RI adalah lembaga negara ya, memiliki melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bagian penuntutan sebagai badan yang berwenang dan penegakan hukum dan keadilan. Seperti itu dulu pembukaan kita. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Bapak Yudis untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Silakan, Pak. Terima kasih Bang Aldi. Kita dari Kejaksaan Negeri Pare-Pare, pertama-tama kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Pada acara pagi hari ini, kami dari tim Kejari Pare-Pare kasih intel mengangkat tema mengenai peran kejaksaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungli, khususnya untuk di Kota Pare-Pare. Tadi telah dijelaskan oleh Bang Aldi. Di awal tadi, Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian selanjutnya di Kejaksaan tersendiri ada per bidang. Bidang pidum itu menangani masalah-masalah pidana umum, kemudian ada bidang pitsus yang menangani perkara-perkara pitsus, di bidang intel itu untuk pengamanan dan hubungan dengan masyarakat. Dan pada tahun 2021 diterbitkan juga sekedar untuk pemberitahuan kepada masyarakat, terbit Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perpres 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja
Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana Presiden Jokowi membentuk salah satu jaksa agung muda pidana militer masuk ke dalam struktur kejaksaan. Fungsi dari pidana militer itu sendiri nanti akan menangani untuk masalah-masalah perkara-perkara koneksitas yang mana sebelum-sebelumnya kejaksaan tidak masuk dalam urusan militer dikarenakan khususan ada di peradilan militer. Jadi perkara-perkara koneksitas yang untuk pelaku dari pihak militer berhubungan dengan pihak sipil akan ditangani oleh pihak dari kejaksaan. Kemudian hal tersebut mengacu pada asas Domilitus yang dimana untuk penuntutan itu menjadi satu atap dan kewenangannya ada di pihak kejaksaan, baik itu dari militer, dari Polri maupun dari sipil. Kembali lagi kami untuk tema acara hari ini adalah mengangkat tema peran kejaksaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungli. Apa pungli itu sendiri? Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di suatu tempat atau di daerah yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut, atau sudah ada tapi ada pungutan-pungutan yang lain yang tidak sesuai dengan adanya. Kemudian pungli dibentuklah adalah satu tim saber pungli, baik di pemerintahan daerah maupun di kejaksaan tersendiri. Kemudian dari tugas-tugas dari tim saber pungli maupun di daerah dan di kejaksaan, salah satunya adalah melakukan preempatif atau pembinaan yang mana membangun budaya atau anti pungli baik masyarakat ataupun aparatur maupun pengusaha, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pungli baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Kemudian ada juga strategi, di mana strategi preventif, yaitu strategi pencegahan, yang mana melaksanakan pemetaan rawan pungli di setiap daerah maupun di pemerintahan, mengoptimalkan fungsi satuan pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional, intern dengan jadwal prioritas yang terarah. Kemudian ada juga fungsional oleh BPK, BPKP dengan para inspektur yang lebih terkoordinir atau tersinkronisasi. Selanjutnya adalah strategi represif. Nah, ini strategi yang istilahnya sudah di akhirnya. Apabila kedua sebelumnya tidak terlaksana, maka akan dilaksanakan represif, yaitu strategi penegakan hukum atau penindakan hukum, yaitu intinya menindak tegas terhadap oknum-oknum, baik itu masyarakat ataupun penyelenggara negara yang terlibat dalam kategori pungutan liar. Kemudian pungutan liar ini tidak istilahnya strata dari masyarakat, karena seluruh masyarakat, lingkup masyarakat tidak menengok dari stratanya, kedudukannya, jabatannya. Seluruhnya bisa mengena, bisa terlibat di dalam pungli tersebut. Dalam Jaksa Menyapa ini, mari kita bersama-sama kita menyadari akan bahayanya pungli yang muncul di masyarakat, sehingga bisalah nanti ada tindakan-tindakan dari pencegahan, kemudian ada penindakan-penindakan juga apabila itu nanti di akhir dari kegiatan pungli tersebut. Selain itu, untuk kategori-kategori banyak masyarakat sendiri yang mengeluhkan
di daerah-daerah tertentu. Makanya kita buka di dalam Jaksa Menyapa ini, mungkin nanti ada masukan-masukan dari masyarakat-masyarakat. Nanti kami akan tanggapi secara langsung. Mungkin begitu, sambil berjalan kami serahkan kembali kepada abang kita, Abang Aldi. Silakan Bang Aldi. Baik, Bapak Yudi, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kasih Intel Yudi ya, mengenai tentang deskripsi ya, tentang kejaksaan yang tidak masuk militer kalau tidak salah tadi yang saya dengar begitu. Sudah mulai memasuki kita. Oh, sudah mulai Untuk memasuki. tahun ini ya, ada kewenangan dominitus litis, istilahnya satu penuntutan di satu atap. Ya, kalau yang kemarin itu lari ke peradilan militer semua, ya kan, kita tidak bisa masuk. Nah, ini yang terbaru ini. Sekalian kita menyapa, kita istilahnya memberitahulah ke masyarakat, kan, sosialisasi setidaknya secara langsung. Oke, baik Bapak. Iya, Mas Aldi, makasih. Oke, itulah tadi sambutannya yang diberikan Bapak dan saya Iya. penjelasan mengenai tentang kejaksaan itu seperti apa dan pungli juga seperti itu. Nah, Iya. untuk para pendengar nih yang mau bertanya ya, silakan bergabung di 0811 459 969. Tapi untuk itu sebelum kita masuk, mari kita dengarkan satu buah lagu dari Christina Aguilera dengan Christina ya, dengan judul Your Body. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, persiapan pembukaan Museum B.J. Habibie terus dilakukan. Kali ini perpindahan inventaris barang-barang milik B.J. Habibie sudah dimulai. Sulsel1.com memberitakan tenaga ahli Museum B.J. Habibie Robijanto dan Juswika Darmamestanto menyerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia milik Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe. Penyerahan dilakukan di kantor Wali Kota Parepare pada Rabu 8 September kemarin. Pemerintah Kota Parepare terus bergerak melakukan aksi peduli kemanusiaan. Kali ini masyarakat yang terdampak bencana alam angin kencang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Parepare. Suara.news memberitakan bantuan berupa uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare Haji Jamaluddin Ahmad kepada masyarakat terdampak angin kencang di wilayah Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung Parepare pada 2 April 2021 lalu.
Jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare mempersiapkan segala hal terutama dalam menerapkan protokol kesehatan. Parepos.co.id memberitakan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim mengatakan terdapat banyak hal yang diperhitungkan dan menjadi pertimbangan pemerintah Kota Parepare dalam menentukan pembelajaran tatap muka dan tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Nantikan lintas berita 1 jam ke depan di 96,9 FM. Saya Sundari Ani. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Parepare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Parepare. Oke, baik para pendengar, kembali lagi bersama Ali dalam program Apa Kabar Parepare di pagi hari ini ya. Sekarang kita berada di pukul 10. Kita masih tetap bersama Bapak Kasih Intel Yudi dan juga beserta stafnya ada Kak Fajri serta Kak Rizal. Nah, sedikit pembahasan mengenai tentang, perlu ditambahkan nih, mengenai tentang kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Itu katanya eksekutif atenar ya kalau nggak salah ya. Nah, selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata tata negara usaha negara. Ya, seperti itu. Oke, karena kita sekarang sudah terhubung dengan penelpon, jadi saya mau angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Terhubung juga. Halo. Halo. Gimana sih nanti? Halo, Assalamualaikum. Suaranya tidak ada. Halo. Tidak kedengaran suaranya, Kak? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Iya, dengan siapa di mana, Pak? teknisi ini karena kami dengar pihak di telepon tapi di receiver tadi ya tidak ada suaranya ini. Iya, iya. Dengan siapa di mana? Di radio kita ini supaya meluncur ke area ini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Adi? Iya, alhamdulillah sehat. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan sahabat komunitas peduli bernama Tanda 5 ya. Halo. Halo. Dengan Tanda 5. Sandelima. Tanda 5. Halo. Iya, halo. Dengan nama saya Tanda 5. Sandelima. Baik. Iya. Baik, kalau sehat juga. Banyak ini podcaster kita memang hari ini baru ngomong juga di acara Apa Kabar Parepare ini. Iya, alhamdulillah. Sepertinya channel kita ini ada narasumber ya. Ada, Pak. Mudah-mudahan beliau-beliau ini, pahlawan-pahlawan beliau ini, trio bukan trio ambisi ya, trio ya. Trio menyapa ini. Iya, trio menyapa, betul. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam Bapak. Senang sekali rasanya salah seorang Tanda 5 ya. Siap. Ini salah satu pendengar Radio Peduli yang senantiasa tongkrongin radio ini Pak. Iya. Karena Terima kasih, kenapa Bapak. saya sadar bahwa radio itu adalah salah satu media yang Iya. penting untuk masyarakat, termasuk Iya. kami di pasar ini Pak. Iya, iya. Posisi saya di pasar semi modern Lakesi ya, Siap, iya, Pak. lagi cari-cari recehan lah. Iya, Itu. iya. Makanya sebelum saya bertanya sama Bapak, Iya. cuma yang paling saya dengar namanya tadi ini kurang lengkap Bapak Yudi, sarjana hukum SHMH ya. Betul, iya, Bapak. Kasih
kejaksaan ya. Kasih intel Kejaksaan saya Kota Bapak. Parepare. Iya, Jadi yang betul, dua ini Bapak. belum karena belum juga kasih kesempatan ini. Iya Bapak. Jadi saya mohon maaf izin tadi saya mau bertanya kepada Bapak. Iya. Tentu saya apresiasi Bapak datang di radio kita Iya. karena dari tahun-tahun yang lalu kalau diundang di SKPD sesuatu terkait menguramakan amal-amal kita datang di studio. Iya. Nah, sehingga kita pendengar juga selalu menunggu dan menunggu tidak ada narasumber. Baru Iya. kali ini ada yang pahlawan ini luar biasa. Terima kasih. Sehingga Anda, Iya. Bapak ini betul-betul peduli akan kota kita ya. Amin. Apalagi Iya, Bapak selalu kejaksaan, pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat Pak. Betul, Khusus Bapak. masalah hukum Pak ya. Betul Bapak. Begini Pak, Iya. dilema fenomena yang terjadi kecamatan saya melihat Iya. persoalan bangsa kita ini diantaranya adalah masalah teroris, Iya. masalah narkoba, Iya. masalah COVID-19, Iya. dan juga korupsi Pak ya. Betul. Nah ini, Betul, makanya saya masuk di korupsinya ini. Iya. Mungkin pungli ini yang termasuk juga korupsi ini. Betul Bapak. Ya, Iya. nah, ini bagian kecil yang banyak terjadi di bagian bawah. Betul. Ada yang seksi kelihatan dan kedengaran Pak. Iya. Hukum sekarang, kalau ke atas kamar mata dua, kalau Iya. ke atas tumpul, kalau Iya. ke bawah tajam. Iya. Tapi ini persoalannya di tengah-tengah kita, khusus di pasar. Terjadinya pungli-pungli Pak di tengah-tengah kita, Iya. membuat rasa masyarakat. Iya. Pertanyaannya, semakin dibasmi, semakin dikritisi, semakin muncul Pak, menjamur. Betul. Jadi bagaimana ini kan kejaksaan melihat hal ini Iya. dengan acaranya yang saya sambut ini masalah kejaksaan menyapa ini. Betul. Jadi tolong Pak paparannya bagaimana karena radio ini didengar oleh warga pasar sebagian ini Pak. Iya. Jadi monitor mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan lebih tahu bahwa jadi pungli itu apa sanksi apa bahayanya itu sebenarnya itu. Iya. Betul Bapak. Tidak pungli Pak itu. Terus Iya. mungkin itu saja dulu Iya. ketika pertama. Iya. Kita juga beri kesempatan yang lain dan dua ini teman-teman juga bisa nyundul apa kabar Bang One, Iya. apa kabar Bapak Umar di Kota, juga ada Pak Alam Tahir dan semua yang lain bisa juga nyundul supaya meramaikan acara kita ini supaya hari ini mulai manajemen dari Peduli betul-betul memberdayakan menghidupkan acara ini dengan mendatangkan narasumber. Betul. Apalagi nih Pak masih zona Covid, tentu Radio Peduli kita jaga jarak. Iya. Pesannya Mama, jaga iman, aman, jaga imun, Iya. jaga jarak, pakai masker. Dengan radio kan termasuk memutus masyarakat ini. Pak. Betul ya. Sementara ini kembali kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, tadi itulah kita sedikit dengarkan ya pertanyaan dari Bapak Ketua Komunitas ya. Sedikit perkenalan, ternyata Bapak merupakan Ketua Komunitas Sahabat Peduli Parepare yang namanya Bapak Sang Delima nih Pak. Oke, mungkin mau langsung ditanggapi Pak? Oke, Baik. terima kasih. Saya Terima persilakan, kasih juga tanggapannya dari Pak Sandaliman. Tadi Bapak istilahnya mencontohkan dan mungkin itu ada terjadi di pasar di daerah Parepare. Oh ya, sebelumnya saya juga belum mengenalkan diri. Saya kasih intel masih baru di sini. Saya Yudi Trisna Amijaya dilantik di Kejari Parepare menggantikan Bapak Aguani. Saya dilantik tanggal 12 Agustus 2021. Kembali lagi ke topik kita tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Andeliman tadi mengenai pungli yang ada di pasar. Sebelumnya juga kita bersama tim Sabar Pungli di tanggal 8 kemarin sudah ada melaksanakan sosialisasi bersama-sama dengan beberapa lurah, camat dan beberapa perwakilan dari SKPD. Di situ juga sudah muncul sebelumnya ada, ini sekalian saya menyampaikan untuk umum yang ada di masyarakat juga, memang ada di sana ditemukan sudah ada penindakan juga, ada prinsipnya juga. Cuman alangkah lebih baiknya kalau pertanyaan seperti Bapak tadi kan menyangkut dengan adanya pungli-pungli yang ada di tempat-tempat, mungkin adalah yang istilahnya SKPD atau pemerintah daerah menerbitkan suatu aturan baku, ya kan, yang tidak istilahnya dijadikan pedoman sama masyarakat, itu tidak masyarakat melakukan hal-hal yang di luar dari aturan tersebut. Aturan baku misalnya ada kalau masalah parkir
untuk mobil misalnya 5.000 atau untuk motor ini misal ini kan 2.000 ya kan, sehingga ada aturan baku yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat tidak resah atau rusuh atau gelisah atau gundah gulana bahasanya kan, merasa kok di sini titik di sini saya membayar parkir sekian, di sana membayar parkir sekian misalnya. Mereka pun merasa ini masuk pungli. Cuman di balik itu semua kan, inilah fungsi istilah aktifnya dari masyarakat, dari warga masyarakat seluruhnya untuk menyampaikan laporan kepada kita sehingga kami misalnya dari pihak kejaksaan pun bisa menerima, kemudian bisa menyampaikan kepada pimpinan dan kepada tim, termasuk juga untuk di pemerintah kota Parepare ini ada tim saber pungli juga di sini yang masuk juga, Bapak Wakapolres. Selamat pagi Bapak Wakapolres, saya sapa juga, kemudian dari Bapak Inspektur dari Inspektorat, kemudian bersama dengan tim-tim yang lain. Disinggung juga masalah pungli untuk aturan pidananya. Aturan pidananya tentu ada konsekuensi, sanksi dan pidananya. Ada pidana KUHP, itu masuk pidana umum yang mana notabene keuangan yang digunakan atau yang menyangkut masalah pungli itu di luar dari keuangan yang berasal sumber dananya dari negara. Kemudian kalau sudah masuk ya kan sanksi pidana di mana itu istilahnya menyangkut sumber dana dari keuangan negara, mau yang bentuk APBD ataupun APBN. Dana-dana bersumber dari negara otomatis itu akan menyangkut ke tindak pidana korupsi. Akan tetapi di daerah pasti di Parepare ini ada kearifan lokal, budaya, ada di masyarakat, ada hukum adat, ada norma-norma yang mana ya secara nggak langsung itu berjalan di masyarakat yang tidak bertentangan juga lah istilahnya kan dengan kearifan lokal yang ada di Parepare. Santun sapa, tegur sapa, setidaknya awalnya begitu kan. Kemudian terjadilah nanti di situ kearifan lokal tadi seperti tadi kan, ada yang tidak merasa keberatan, ada yang merasa keberatan. Nah, ada dua sisi muncul di sini. Di intern kami menunggu laporan-laporan dan terima kasih kami sudah dikasih masukan. Nanti kami akan berkoordinasi apakah akan diambil tindakan istilahnya preventif, apakah nanti akan dilakukan sosialisasi dari awal lagi untuk pencegahannya, atau kalau memang sudah berulang-ulang ada penindakan. Mungkin itu saja Pak dari Bapak Andaliman ya kan. Terima kasih Pak. Kembali lagi kami kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan ya dari Bapak kasih intel kita, Bapak Yudi. Dan semoga ya itu pertanyaan yang sempat dilemparkan Bapak Sang Delima ini bisa terjawab. Seperti itu. Saya serahkan ke Bapak ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan sedikit penjelasan oleh staf kita. Ada Kak Fajri di sini. Silakan Kak. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi. Ini menyangkut pungli ya, dimana pungli itu merupakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, di sini telah diatur masalah pungli itu pada Perpres nomor 87 tahun 2016 mengenai satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Situ sudah dibentuk tim untuk melakukan pencegahan atau melakukan pemberantasan pungli di suatu daerah. Nah, di sini di Kota Parepare juga kan sudah dijelaskan oleh Bapak Yudi Kasintel kami bahwa di Kota Parepare ini sudah dibentuk suatu tim satgas
yang diketuai oleh Pak Wakapolres selaku ketua tim Saber Pungli dan Pak Inspektur Daerah sebagai wakil ketua tim Saber Pungli. Oke baik para pendengar, kita sebelum lanjutnya itu tadi sedikit penjabaran ya. Jadi sembari menunggu teknisi, kita ya silakan lagi untuk Kak Fajri. Mungkin masih ada satu lagi Nah, mau disampaikan. Ya. untuk terakhir mungkin karena waktu juga sudah terbatas. Kalau misalnya di luar sana ada masyarakat yang melihat atau merasakan langsung adanya pungli atau pungutan liar, bisa melakukan pengaduan atau pelaporan ke kantor kami, kantor Kejaksaan Negeri Parepare, atau bisa langsung menghubungi kontak yang telah disediakan. Itu nanti disebutkan atau diarahkan oleh Mas Aldi sendiri ya. Kontaknya sudah saya serahkan kepada beliau. Siapa ya? Terima kasih Pak, mungkin cukup untuk sekian. Mungkin Pak bisa saya kembalikan kepada Mas Aldi. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Fajri ya. Itu telah tadi sedikit pemaparan atau penjelasan sedikit mengenai tentang pungutan liar. Jadi sebenarnya tuh ada orang yang sebenarnya kalau masalah parkirnya tadi saya dengar ada juga yang terima-terima saja, ada juga tidak. Seperti itu. Oke, mungkin ada sedikit closing statementnya Pak, supaya sebelum meninggalkan tempat ini. Saya persilahkan ya Pak. Kami bersama tim, baik dari tim Kejaksaan maupun tim Saber Pungli, kami menyarankan kepada masyarakat kearifan lokal yang ada di Kota Parepare khususnya, mari kita sama-sama memerangi pungli supaya kehidupan kearifan lokal yang ada di Kota Parepare semakin nyaman, aman dan tentram. Terima kasih kepada Mas Aldi. Mungkin sekian dari kami dari tim Kejari Parepare, kasih intel jadi Parepare bersama dengan staf Fajri dan Rizal mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, mungkin cukup ya perjumpaan kita mengenai tentang talk show hari ini dengan tema peran kejaksaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungli. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah hadir pada hari ini, yaitu tadi ada Bapak Yudi, ada Kak Faisal dan juga Kak Andi ya kalau tidak salah. Baik, terima kasih saya ucapkan. Kita break sejenak, kita dengarkan jeda pariwara berikut ini. Di zaman keterbukaan ini, arus informasi